Selamat malam. Sampean ada waktu nggak Koko? Sampean ngomong aja. Wis ready kok. Oh, maaf ya ganggu. Gimana? Kan saya cari waktu kan pas bos saya keluar. Gimana, Mbak? Gini yang saya itu mau menanyakan kan sampean sebagai lelaki gitu loh. Yang soalnya masalahnya ini dengan majikan saya yang laki-laki. Gimana? Cerita aja. Awalnya saya kerja dulu di bukan Singsang Dadai, Kungkung Bobo 5 tahun. Terus saya pindah ini di majikan yang kedua. Majikan kedua ini saya mau jalan hampir mau 2 tahun. Terus? Di sini tuh kerjanya kan saya bersih-bersih toh. Cuma Singsang Dadai, terus anaknya itu di luar negeri. Waktu 1 tahun berjalan, majikan laki-laki saya kan kerja itu nggak ada masalah gitu loh. Ya memang dia terkenal galak, paling cerewet, paling maafan. Kenapa saya tahu? Saya kan tahu dari anak-anak bawah itu kan. Tapi kalau yang perempuan itu baik banget, dia baik banget. Sampai dulu yang sebelum saya, dia itu juga kerja di Hongkong 10 tahun, tapi bekerja di rumah sini baru 3 bulan dia sudah ngebreak. Gak kuat dengan bapak saya yang laki-laki, bos saya yang laki-laki. Nah habis itu, habis jalan 1 tahun itu, dia itu pernah, waktu itu saya pertama kali ngalami di rumah yang lama, dia itu pas perempuannya yang mbok saya itu belum pulang kerja, pulangnya malam pas waktu itu, pas hujan, dia itu udah di rumah kan dengan saya. Dia itu muter film BF. Itu di ruang tamu. Terus waktu itu memang saya tidak rekam ya, karena saya berpikirnya mungkin dia gila aja gitu aja. Dia nggak memikir terlalu panjang gitu. Waktu itu jelas banget karena dia nggak bunyiin TV, nggak. Dan selama saya bekerja dulu ya 1 tahun, saya selalu menjaga jarak antara majikan laki-laki, karena saya tahu saya bisa menempatkan diri saya sebagai Kungyan dalam berpakaian, dalam berbicara. Kalau tidak dalam masalah kerja saya tidak memang berbicara, apalagi dapurnya kan sempit ya, walaupun rumahnya besar, dapur orang sini kan sempit-sempit. Habis itu yang penting saya tidak melayani, kamu kok lihat itu, saya pura-pura tidak tahu saja gitu loh. Waktu itu sekali. Nah habis itu pindahan di rumah sini, tapi kelakuan dia yang kayak gitu itu terus berlangsung sampai sekarang gitu loh. Dia itu melakukan kayak gitu itu di saat istrinya selalu tidak ada gitu. Terus yang saya kena ini kan, saya udah nambah kontrak ya, udah 3 tahun, sebelumnya finishnya kan bulan 9. Kenapa saya mau renew? Karena majikan perempuan saya ngomongnya kan laki-lakinya nanti setelah bulan 1 dia kan kemungkinan kerja di Cina, tidak kerja di Hongkong. Jadinya saya mau renew gitu loh. Terus dia mau nambahin gaji. Oke lah, kalau bosku cewek itu baiknya setengah mati kayak teman. Tapi yang laki-laki tidak dengan aku saja, dengan pembantu-pembantunya yang dulu itu, dia memang galak banget. Tapi mungkin karena dia pengaruh dengan pekerjaan dia ya. Tapi dia galaknya itu kalau ke saya itu seringnya itu kalau pas perempuannya ada kesalahan dikit aja dia diperbesar-besarkan kayak gitu. Sering dia itu kayak gitu. Terus yang saya pertanyakan, kenapa dia itu kalau dia lihat video kayak BF kayak gitu di kamar dia, saya tidak masalah.
Tapi yang sering dia lakukan itu di ruang tamu, terus di speaker, kayak gitu. Itu sering kayak gitu. Nah, ada videonya banyak, tapi di HP lama saya. Waktu saya dibelikan HP sama mbok saya kan minta tolong tuh sama pegawainya suruh semua dimasukin ke kartu card saya, jadi kan masuk ke HP ini yang baru. Cuma foto-fotonya aja, videonya tetap tertinggal pada HP yang lama gitu. Untuk video-video yang kayak saya mengambilnya itu waktu itu tuh ya berpikiran buat jaga-jaga saja. Kalau ada apa-apa dengan saya punya bukti gitu loh. Yang saya sih tidak menanyakan ke kuku ini bukan masalah gimana cara menyelesaikan masalah ini, tidak. Cuma saya pengen bertanya, apa sih maksudnya laki-laki, maksud dan majikan saya kok sering berbuat kayak gitu tuh? Mungkin sampan sebagai laki-laki tahu gitu loh. Wes, udah Mbak. Boleh. Jadi gini, gangguan disorder, psikologis disorder. Jadi setiap laki-laki itu punya imajinasi yang macam-macam, yang aneh. Enggak laki-laki sih, semua makhluk hidup itu kadang berimajinasi untuk ada kalau hal kayak gini gimana, kalau hal kayak gitu gimana. Dan kebetulan Samen bisa melihat keganjilan itu. Kalau kita berbicara tentang psikologis itu hanya sebatas dimana bahwa dia ingin berimajinasi terhadap apa yang dia inginkan, yang mungkin dia tidak akan pernah dapatkan, sehingga dia mendapatkan dengan cara yang seperti itu. Kalau menurut saya, kalau dia mau melakukan seperti itu ya tidak ada masalah. Ya sampean juga pura-pura aja nggak tahu. Selama sampean merasa ya sudah, majikanku kan setengahnya agak senting, jadi misalnya mungkin nggak dapat sama istrinya, sampean kan tinggal sama orang Hongkong itu sudah banyak berkali-kali kan. Tapi rata-rata kalau Hongkong ngomong ya, mereka itu sudah menghabiskan masanya itu di saat muda, pada saat belum menikah. Pada saat mereka menikah, hubungan kayak gitu itu udah renggang dan seret gitu. Dan disitulah juga yang menyebabkan mungkin mereka menyibukkan diri dengan sama-sama bekerja. Nah, untuk melakukan hal seperti itu kan kemungkinan sangat sedikit sekali, karena mereka sudah dari dulu mudanya sudah banyak. Sampean kan pergaulan bebas itu kan nggak kayak di Indonesia, bahwa anak muda SMP aja, SMA itu sudah mau melakukan hubungan pun nggak ada masalah. Bahkan anak SMA main ke rumahnya yang laki, main ke rumah yang perempuan, dan orang tuanya ada, itu kan kayak ditoleransi gitu kalau sampean pernah dengar. Jadi masa mudanya habis, sehingga masa tua dia menganggap pasangannya tidak mampu dan memberikan seperti itu, dia mencari pelampiasan dari tempat yang lain. Salah satunya di situ. Kalau sampean bertanya sama saya, jawabannya ya begitu. Jadi lamanya laki-laki itu sampai 70 tahun, 72 tahun, sampean kan ngerti. Orang yang hansap itu kan rata-rata laki-laki, bukan perempuan. Karena yaitu tadi memenuhi imajinasi cara berpikirnya dia. Kalau kayak gini gimana ya, kalau kayak gitu gimana ya, kan seperti itu Mbak. Oke. Nah, tapi boleh saya bertanya? Loh silahkan, ini kan kita ngobrol. Apakah saya bisa menerima dari penjelasan sampean, tapi apakah dia melakukan kayak gitu tuh bukan memancing ke saya, bukan kan? Ya itu tinggal persepsinya sampean. Selama sampean tidak dipegang, selama sampean tidak dilecehkan, selama sampean tidak, kecuali ada namanya penyakit yang selalu orang tua itu ingin menunjukkan anunya kepada perempuan itu kan ada namanya, ada penyakitnya seperti itu kan juga ada. Lah, selama dia enjoy dengan apa yang dia lihat, ya sudah, dia cukup memenuhi imajinasi. Tapi ketika sampean mulai dan ABCD, nah itu kan berarti sudah beda urusannya. Kalau sampean merasa nggak nyaman, ya boleh disampaikan, diomongin. Tapi kalau sampean sampean nggak ngerengket, ya sampean tetap di dapur dengan pekerjaan sampean, ya lakukan aja. Kan seperti itu. Kalau sampean beranggapan bahwa sampean memancing sampean untuk ABCD dan melakukan hal seperti itu tinggal persepsinya sampean. Nek menurut saya lo ya. Oke. Jadi
yang kalau kita sudah menganggap dia memang yang seperti itu ya sudah, tapi selama dia nggak nyenggol, nggak megang, nggak melakukan hal yang aneh-aneh kepada sampean, berarti kan dia hanya berimajinasi di tempatnya situ, di dirinya sendiri dia berimajinasi, bukan buat ke orang lain. Menurut saya sih seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau dia menurut kayak sampean dia hanya berimajinasi karena dia punya kebutuhan kayak begitu ya. Kenapa dia melakukannya tidak di kamar dia dan ditutup kayak gitu? Nah, ya sekali lagi, kalau sampean berharap dan sampean mengatur seperti itu, sampean bertanyanya sama dianya. Kalau kamu mau personal, kenapa kamu harus melakukan di sini? Kenapa kamu nggak mau lakukan di personal aja di ruanganmu? Sedangkan sampean sudah menyadari sampean kan kunyan. Hai. Nah, aku tahu. Jadi apapun yang akan majikan lakukan, selama itu tidak menyentuh sampean, selama tidak melakukan sesuatu dan sampean tidak dilecehkan, ya nggak ada masalah menurut saya. Tinggal kita pandai-pandai minggir. Kayak misalnya nih orang mabuk, ada orang yang mabuknya di rumah, ya kan? Mabuk itu kan dia ingin menghempaskan segala emosionalnya. Ya, anggap aja sama seperti hal semacam itu logikanya, gitu loh. Jadi ya apapun hak majikan mau melakukan apapun di rumahnya, selama sampennya yang nggak kepancing, sampennya yang nggak wis mble, nggak ngereken, ya nggak ada masalah kan sebenarnya. Tapi kalau sampean terganggu secara pikiran, ya sampean butuh diskusi sama yang perempuan. Aku mulai nggak nyaman suamimu melakukan ini, tapi aku nggak ingin kamu ribut berantem. Tapi aku masih senang kerja di sini dan sama kamu. Ibaratnya sampean bilang kayak gitu, curahan hati itu sampaikan juga sama yang perempuan biar perempuannya juga tahu. Ya kan? Kalau yang tidak, itu tidak mungkin Mas, maaf ya, karena yang perempuannya tuh takutnya juga sama mati yang sama yang laki-laki. Ya apapun itu, ketika sampean bercerita dengan saya hanya meyakinkan cara berpikirnya sampean, tapi itu tidak merubah apa yang mereka lakukan kan. Apa yang majukan laki-laki itu lakukan kan saya tidak bisa merubah itu. Kan seperti itu, kecuali sampean di agent kami. Nah, kemudian yang tanda tangan yang laki-laki. Lah, Miss Yuni akan pasti nanya nelfon, majikanmu terganggu dengan perbuatanmu yang seperti itu, ibaratnya. Ini privacy. Akan ada dua kemungkinan pastinya. Sampean dilabrak, atau dianya berubah lebih baik. Jadi nontonnya di kamar. Nah, itu ada dua kemungkinan, selalu akan ada dua kemungkinan. Lah kalau sampean nggak bisa bercerita sama pihak perempuan dan perempuannya juga takut, ya sudah, sampean harus membentengi diri sampean sendiri untuk tidak terpengaruh. Seperti itu. Oke. Jadi namanya sexual disorder atau imajinasi. Banyak hal yang seperti itu, dan itu pun tidak sedikit orang sekali lagi yang bisa ke ranah pribadi. Terkadang mereka ingin mengumbar kalau dia memancing dan ABCD, pastinya dia mulai dengan gelagat manggil-manggil sampean, kamu gini enggak, kamu mau enggak. Nah, itu kan sudah langsung melanggar batas kan kalau udah di situ. Kalau dia pas waktu melakukan kayak gitu ya, kan dulu pas waktu malam kan, yang perempuannya belum datang. Ya memang dia, karena saya juga membatasi antara kalau mungkin dia lewat saya minggir dulu, terus saya tidak berbicara lebih dengan majikan yang laki-laki. Saya memang membatasi gitu. Tapi pas waktu kayak gitu dia melakukan membuat video kayak gitu itu, mungkin kan saya pas ngambil kelas atau gimana, ya dia mukanya itu ya cengar-cengis, kadang senyum-senyum kayak nggak biasanya gitu. Tapi memang dia tidak melakukan hal yang senonoh. Tapi kalau memang di dapur itu memang kadang saya memaklumi ya, kadang walaupun di dapur kita sudah mikir-mikir namanya dapurnya sempit ya, kita kesenggol, aku wajar, aku memaklumi. Ya sudah, saya bisa menerima dari pendapat sampean, saya bisa merasa lega kalau memang itu bukan, maksudnya majikan laki-laki saya itu bukan memancing, tapi memang dia punya kayak penyakit kayak gitu kan intinya. Ya. Memancing itu bisa dikatakan, tapi tidak bisa 100%. Memancing itu juga bisa kan,
dan dia tidak ingin melakukan sesuatu yang sifatnya memaksa. Akhirnya dia membuat dalih-dalih, membuat cara-cara, kan bisa seperti itu. Nah, dengan cara-cara itu pun akhirnya tidak berhasil, sampai ngerasa ya cuek dan tidak peduli dengan dia, kan itu berarti kan cara yang dia lakukan kan nggak berhasil. Yang diwaspadai berikutnya adalah dia